lagi di ibadah kita pada siang hari ini. Percaya dimanapun berada, sukacita ada di tengah ibu-ibu untuk memuji dan besarkan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mulai ibadah kaum wanita pada siang hari ini dengan satu pujian, ya Tuhan itu aku hendak bermazmur bagimu. Selama aku hidup
kehidupan kami siang dan malam untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Yesus buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh mengucap syukur, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan puji-pujian kami, biarlah apa yang kami naikkan pada saat ini, pada siang hari ini Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk memulai kebaktian pada siang hari ini. Layakkan hati kami Tuhan, biar hati kami Tuhan boleh layak untuk menerima kegirangan anugerah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah pada siang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Ibu, kita mengucap syukur, kita terus mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita karena kita tahu Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita. Tanpa ragu-ragu kita harus terus mengikuti Tuhan. Haleluya. Kita ambil satu pujian dengan sukacita, dengan pikiran tidak ragu lagi. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badan pun
Salam ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah mendoakan keluarga kami. Kami mau menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kami dan keluarga kami. Di tahun 2020 kami boleh merasakan ada senang, ada susah, tapi begitu besar kasih Tuhan sehingga kami boleh merasakan Tuhan itu begitu baik buat kehidupan kami dan keluarga kami. Di bulan Januari, Februari, Maret berjalan dengan baik. Setelah bulan Maret, bulan 4, bulan 6 saya merasakan begitu berat buat kehidupan saya pribadi. Saya sebagai seorang penjual kue di masa pandemik begitu luar biasa ya. Saya biasanya menjual kue sampai 500, tapi di bulan 4, 5, 6 menurun. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih pelihara kami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Kami di bulan 6 kami sudah pindah dari Jakarta, sekarang tinggal di Depok. Kami mohon doanya buat ibu-ibu biar saya selalu sehat di sini dan suatu saat nanti kami boleh berkumpul, datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih kesaksian yang singkat ini. Haleluya. Amin. Haleluya ibu-ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji besarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita sambut firman Tuhan. Cuma sebuah pujian. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar
firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menjamah setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu menjadi berkat buat kami yang mendengar Tuhan Yesus. Berkati juga yang membawakan firman-Mu, biar menjadi berkat buat kami semua ya Bapa yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan untuk hati kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk Ibu Gembala, terima kasih untuk Ketua Pelwap, Koordinator Pelwap yang memberikan saya waktu untuk merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah mempertemukan kita kembali, sekalipun masih dalam keadaan online. Apapun yang kita alami dalam keadaan online maupun offline, kita tetap hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dengan renungan firman Tuhan yang saya diberikan tema adalah tugas dan panggilan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dan saya juga percaya bahwa minggu lalu juga telah dibawakan bagaimana kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan yang mungkin sudah dibacakan minggu lalu, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Tapi bagi saya dan mungkin juga bagi kaum ibu yang lain, para wanita yang lain, ini adalah menjadi satu proses yang panjang. Sejak saat kita dilahirkan kembali oleh kuasa daripada Tuhan Yesus, Roh Kudus, yaitu kita menjadi ciptaan baru, kita memulai proses ini hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai saat ini. Untuk saya sendiri sebagai seorang ibu dan sekarang seorang nenek, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tetap melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai saat ini Tuhan begitu banyak memproses saya, mulai dari tugas sebagai seorang chef di sekuler maupun panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagaimana banyak yang mengetahui, saya dulu melayani sebagai WL di Antioquia dan sekarang juga masih melayani di tempat di sini. Kalau boleh saya katakan, saat kita menjadi ciptaan yang baru, tugas kita adalah untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu tidak mudah. Banyak sekali kita jatuh di dalam emosi kita, di dalam temperamen kita, dalam keberadaan kita sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, puji syukur, Roh Kudus senantiasa menguatkan kita, Roh Kudus senantiasa memberikan kita advice untuk tidak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dulu kalau saya ingat waktu saya menjadi chef ya, ibu-ibu, saya dipercayakan untuk mengelola beberapa restoran yang dimana proyek dapur itu adalah di bawah saya semua. Saya masih mengingat bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan beberapa orang yang kalau sekarang saya bribe itu menyuap ya, bahwa saya mungkin dipikirnya bisa disuap untuk memilih mereka sebagai di mana kita bisa membuat kitchen tersebut. Namun beberapa dari mereka tentu sangat kecewa karena saat saya diperhadapkan seperti itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk melakukan hal yang jujur di hadapan Tuhan. Yaitu
saya menerima proyek ini, menjalankan proyek ini dari satu perusahaan untuk saya tidak mempermalukan nama Tuhan. Sampai akhirnya ibu-ibu saudara sekalian, bahwa akhirnya saya memilih satu perusahaan yang bisa membuat kitchen equipment dengan harga yang murah, dengan kualitas yang bagus, dan saya tidak menerima sesuatu apapun dari mereka. Sekalipun mereka mengajak saya makan di sini, makan di sana, namun saya tetap berkata bahwa apa yang saya pilih adalah yang terbaik untuk perusahaan, yaitu harga yang murah dan kualitas yang baik. Tentunya saya nggak dapat apa-apa, tapi saya tahu bahwa nama Tuhan dipermuliakan di situ. Namun bukan hanya dalam tugas sekuler saja, saudara-saudara, ibu-ibu, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Dan panggilan tugas itu tidak berhenti-berhenti ya, bahwa kita itu dimanapun kita berada, sebagai chef, saya juga harus harus memberikan bahwa saya contoh teladan yang baik. Artinya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Saya waktu itu di situ, di seluruh departemen itu, bagian kitchen, bagian chef, cuman saya berdua dengan anak buah saya yang Kristen ya. Saya selalu bilang sama anak buah saya, Heru, namanya Heru, kita harus hati-hati, jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Kita ini orang Kristen, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan puji Tuhan, sampai saya pensiun dan sampai dia juga menyelesaikan tugasnya, kita berdua tidak pernah mempermalukan nama Tuhan. Kita mungkin pernah juga difitnah, pernah ada saya difitnah juga. Namun saya berkata, Tuhan, mampukan saya untuk dapat mengampuni orang yang memfitnah saya. Biar waktu Tuhan aja yang memberikan penerangan kepada semua direktur bahwa saya tidak bersalah. Dan memang sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih mempunyai hubungan yang baik dengan para direktur saya, dan memang terbukti bahwa saya tidak melakukan hal yang difitnahkan kepada saya. Bahkan Desember yang lalu, tahun 2020, saya dipanggil kembali oleh direktur saya, bukan untuk bekerja sepenuhnya, tapi mengtraining lagi para chef untuk supaya makanan-makanannya dienakin lagi. Karena ada makanan-makanan Indo mungkin saya sudah berikan resepnya, tapi mungkin lidahnya mungkin belum masuk ya. Jadi saya diminta lagi oleh mereka untuk mentraining ulang. Itulah satu bukti bahwa saya dengan para direktur saya masih punya hubungan yang baik. Karena apa? Karena saya melakukan semua sesuai dengan protokol yang dilakukan oleh SOP yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu membuat A, B, dan C sesuai dengan apa yang dikehendaki. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa saya melakukan kesalahan, apalagi korupsi dan lain-lain, tapi hanya orang lain yang ketahuan yang melakukan tersebut, dan sampai saat ini nama saya tetap baik. Itulah sebagai salah satu tugas dan panggilan saya sebagai ciptaan baru di dalam pekerjaan yang bisa dikatakan adalah pekerjaan yang sekuler. Namun demikian, firman Tuhan katakan juga bahwa dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Jadi proses untuk diperbaharui itu tidak berhenti dengan saat kita sudah terima sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi itu proses terus-menerus sampai detik ini. Sampai detik ini proses itu terus diberikan kepada kita. Kita dipertemukan dengan hal-hal yang kita harus menyangkal diri kita sendiri, kita harus membuat diri kita sendiri untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Itu tidak mudah, saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih. Saya sebagai seorang chef, temperamen saya memang agak temperamental ya, dan tegas ya. Kadang-kadang saya
dalam panggilan saya, di dalam kehidupan saya sekarang yang sudah pensiun, saya kan menjaga Yoel ya, menjaga anak saya yang menurut saya bukan hanya dia sakit epilepsi dan autism, tapi ada juga kemunduran secara intelektual. Dan itu mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang, ibu-ibu yang seperti saya ya. Saya tahu ada beberapa yang mempunyai anak seperti ini. Jadi itu kita itu diperbaharui melalui proses hidup sehari-hari terhadap anak saya, dalam bagaimana saya menjaga anak saya. Harus sabar luar biasa saat dia marah, saat dia ada kejadian dia misalnya jatuh atau dia buang air besar di kasur dan sebagainya. Itu membuat kita tuh harus lebih sabar, harus lebih bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah diberikan kekuatan oleh Roh Kudus agar kita mampu melakukan semuanya dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Saya juga diperhadapkan kepada kehidupan keluarga dalam anak, mantu, cucu-cucu semuanya, dan bahkan juga saya masih ada beberapa acara ibadah yang boleh saya jalani, dan semuanya itu membutuhkan kesabaran. Saudara-saudara, saya bukan orang yang cukup sabar, namun Tuhan Yesus memberikan saya kesabaran, dan Tuhan Yesus memperbaharui saya terus-menerus. Dan saya percaya bahwa proses ini akan tetap kita hadapi sampai nanti kita dipanggil Tuhan, agar kita tetap boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, sehingga kita satu saat kelak kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Ibu-ibu yang kekasih, di dalam kita melakukan tugas dan panggilan kita, apapun yang kita hadapi, kita harus belajar untuk bersabar, untuk dapat menahan emosi, dan untuk mengampuni orang yang bersalah. Dan ini memang untuk saya tidak mudah, namun ini harus kita jalani. Seringkali kita diperhadapkan kepada hal-hal yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita emosi, yang membuat kita jadi down atau yang membuat kita jadi lemah. Apalagi saat ini saya dalam keadaan sebagai seorang janda, saya cuma sendiri untuk mengurus Joel. Kadang-kadang juga saya sedih. Namun Tuhan Yesus bilang bahwa kita juga harus tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan kita tetap bersukacita. Bagaimana caranya? Ya, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Saat kita disakiti orang, saat kita susah mengampuni, kita langsung ditegur oleh firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ada hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengingatkan saya untuk melepaskan pengampunan. Saat kita melepaskan pengampunan, Tuhan juga mengampuni akan segala dosa dan salah kita. Sebabnya firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 12 dan 14, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Artinya, ibu-ibu yang terkasih, siapapun yang menyakiti hati kita, siapapun yang membuat kita kesal, kita harus belajar untuk mengampuni. Karena Bapa di sorga telah mengampuni kesalahan kita terlebih dahulu. Biar kita melepaskan pengampunan itu dan kita mendapatkan belas kasihan, diampuni oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita doakan, kita boleh berdoa dengan hati yang damai di hadapan Tuhan. Bapak dan ibu-ibu semua yang kasih, firman Tuhan katakan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya ya ibu-ibu ya, setiap saat kita bisa lemah karena kita masih hidup di dalam daging ini. Tapi apabila kuasa Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita, kita diingatkan, kita diberi kekuatan untuk kita dapat
melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tidak mudah, namun kita terus belajar mengikuti kehendak Tuhan, menyenangkan hati Bapa di sorga, sampai kita nanti berjumpa dengan Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa juga memberikan kita semua kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Saya juga bersaksi ya, dalam tahun 2020 ini saya menghadapi banyak juga tantangan dan masalah seperti kita semua alami. Namun terima kasih kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menguatkan kita, dan sampai akhir Desember kemarin Tuhan memberikan kepada saya dan keluarga satu kemenangan, yaitu kita bisa saling mendoakan. Anak saya terpapar ya oleh COVID, yaitu Dinar, dan juga Yoel sakit panas ya. Disitulah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bila kita berdamai dengan Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang damai. Dan Tuhan memberikan kemenangan, yaitu Dinar bisa pulang ke rumah dengan sehat. Sekarang dia sudah bekerja, sudah melayani lagi sebagai singer, dan Joel juga sudah sehat. Dan kami juga di rumah bisa kembali beribadah ya di rumah dengan GPDI Hops di bawah Bapak Pendeta Theodorus. Dan saya juga tetap bisa berhubungan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, mohon doa-doa dari mereka, dan kami senantiasa saling menguatkan di dalam doa. Memang saya tahu bahwa dalam GPDI kita Antioquia bahwa kita ada ibadah doa setiap hari Kamis ya, mendoakan semua dalam doa syafaat. Namun sebagai orang yang telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dalam Kristus, tugas panggilan kita, mungkin kita tidak kemana-mana lagi, namun kita punya tugas dan panggilan, yaitu kita bisa berdoa syafaat setiap hari. Bukan hanya setiap hari Kamis, tapi berdoa syafaat setiap hari. Saya ada list-list doa kepada siapa-siapa saja yang saya berdoa. Ada yang sakit, ada yang perlu ini, ada yang perlu segala macam. Juga gereja-gereja, juga hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Tugas kita yaitu mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan masing-masing keluarga kita, mendoakan handai tolan kita, dan baru mendoakan keluarga kita, yaitu anak dan cucu dan mantu saya. Di sini saya rasa bahwa kita itu semakin dekat kepada Tuhan bila kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan syafaat. Jadi artinya kalau kita berdoa, bersyafaat, kita itu juga ditegur, kita harus mengampuni orang yang bersalah. Karena kalau kita berdoa dalam kita tidak mengampuni, firman Tuhan katakan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi itulah ibu-ibu semuanya ya, dalam saya melaksanakan tugas dan panggilan saya sebagai ciptaan baru dalam Kristus, itu suatu proses yang panjang. Dari mulai kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai detik ini. Di masa tua saya, biarlah saya tetap boleh berguna untuk banyak orang, sebagai kita terus berdoa satu dengan lain, sebagai kita sebagai orang yang memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, berteman, dimanapun bersosialisasi, biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tidak saya panjang lebarkan, namun saya bersyukur kepada Tuhan akan segala kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua sebagai kaum ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya waktu untuk membagikan renungan ini bagi seluruh ibu-ibu semuanya. Biarlah kita saling mengasihi, saling mendoakan, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dan hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, terima kasih. Amin. Ibu-ibu, karena kita sudah banyak memuji, membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan,
tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Kita akan tutup ibadah ini dengan bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu yang besar Tuhan yang kami dapat rasakan pada saat ini, di mana kami ibu-ibu Tuhan bisa beribadah bersama lagi, bertemu dalam doa Tuhan melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan buat Ibu Ista dan keluarga besarnya yang sudah berkorban untuk kami Tuhan Yesus, untuk melaksanakan ibadah kaum wanita kami ini, sehingga selalu ada ibadah tiap minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang melayani hari ini. Mereka juga sudah berkorban, membuang waktu Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dan mereka, menjaga dan melindungi mereka Tuhan, supaya jauh daripada yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingat semua ibu-ibu kaum wanita Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu, mungkin ada yang dalam kesukaran Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir Tuhan untuk menolong, karena Engkau adalah pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka Tuhan, karena kami tidak bisa bertemu. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka. Juga Tuhan, saudara kami yang kena COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang sedang bekerja, mereka harus tinggal sendiri Tuhan Yesus. Tuhan juga yang masih sekolah Tuhan, mereka harus diisolasi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, mereka sekalipun mereka jauh dari saudara atau keluarga dekat mereka, tapi kami percaya Tuhan ada dekat dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan hari-hari kami yang akan kami lalui, yang akan kami tempuh Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan menolong kami Tuhan Yesus. Tuhan beserta dengan kami selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah pelindung kami yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Untuk kami tidak goyah Tuhan Yesus. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami
Percaya Tuhan, Engkau ada di setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat dia Tuhan. Tuhan tolong kami selalu, Tuhan jaga kami selalu Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada dalam kami. Tuhan berikan kami juga waktu Tuhan untuk yang akan datang, untuk kami bisa bertemu lagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.